Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Sang proklamator dan Presiden pertama Indonesia. Mendengar nama Soekarno mungkin tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bung Karno, sapa akrabnya, merupakan bapak proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Pemikiran dan perjuangannya terhadap bangsa Indonesia amatlah besar dan itu tidak boleh dilupakan oleh sejarah. Sosoknya selalu menjadi dambaan masyarakat. Bahkan kalau ingin mencari orang seperti beliau di era sekarang ini, itu mungkin akan sulit. Seperti dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adam, Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia merupakan putra dari Raden Sukami Sosro Diharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Menurut ibunya, Bung Karno lahir saat sedang fajar mulai menyingsing dan banyak peristiwa aneh bertepatan dengan kelahiran Bung Karno, seperti dengan meletusnya Gunung Kelut. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa pada waktu itu, sebagai tanda akan lahir sosok pemimpin besar. Kelahiran Bung Karno juga sebagai putra sang fajar ditandai dengan kelahiran abad baru. Saat itu, sedang beralihnya abad ke-19 menuju abad ke-20. Bagi bangsa Indonesia, abad ke-19 adalah abad ke-8. Sedangkan saat Bung Karno dilahirkan, merupakan abad terang menderang dan menaiknya pasang revolusi kemanusiaan. Masa kecil Bung Karno hanya beberapa tahun, hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, kos di rumah Haji Omar Said, seorang proklamator dan juga pendiri Serikat Islam. Kemudian Soekarno melanjutkan belajar di HBS. Ketika belajar di sekolah tersebut, Bung Karno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Hal itu ditandai dengan masuknya di organisasi Jongjapa. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1920, Bung Karno kemudian pindah ke Bandung dan melanjutkan pendidikan di THS, saat ini dikenal dengan ITB. Ia pun kemudian meraih gelar insinyur pada 5 Mei 1926. Semasa di Bandung, Bung Karno kos di rumah Inggit Garnase. Tak lama di situ, Bung Karno pun menikahi Inggit, sosok ibu kosnya sendiri. Walau sebelumnya Bung Karno sudah menikah dengan Utari, anak dari Cokro Minoto. Alasan Bung Karno meninggalkan Utari karena menurutnya Utari masih berpikiran anak-anak, dan lagian pula Bung Karno hanya menganggapnya sebagai saudara. Kemudian karir politik dan perjuangan Bung Karno dimulai menggelora untuk mengusir penjajah di Indonesia dengan bekal yang didapatkan ketika bersama Cokro Minoto dan beberapa buku-buku sosialis yang telah ia konsumsi. Akhirnya beliau berhasil merumuskan ajaran Marhanisme dan mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927 dengan tujuan ingin mencapai Indonesia merdeka. Akibatnya, Bung Karno pun dimasukkan oleh Belanda ke penjara Sukamiskin dengan tuduhan sebagai pemberontak terhadap negara. Pada 29 Desember 1929, 8 bulan kemudian baru disidangkan dengan pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka. Pembelaannya itu pun membuat Belanda makin marah, sehingga pada Juli 1930 PNI dibubarkan. Setelah Bung Karno bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo karena PNI yang ia dirikan dulu menjadi dualisme. Akibatnya beliau pun kembali ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Ende, Flores tahun 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu.
Setelah melalui perjuangan yang panjang, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah peristiwa Rengas Dengklok dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutkan Pancasila. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Bung Karno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Di masa kepemimpinan beliau, tentu tidak semula seperti diharapkan, apalagi negara yang dipimpinnya sebagai negara yang baru. Intervensi asing untuk menguasai kembali Indonesia masih kerap dilakukan. Banyak peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama kepemimpinan Bung Karno, hingga akhirnya pun pergolatan politik dan mencapai puncaknya Bung Karno dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden yang digantikan oleh Soeharto pada 1967. Nasib Bung Karno pun justru tidak membaik. Bahkan Bung Karno menjadi tahanan politik di masa Orde Baru dengan tuduhan terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI, hingga akhirnya Bung Karno meninggal dunia di RSPAD pada 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life.